Saudara, inilah waktunya saudara menerima roh covenant. Amin. Saudara, saya minta supaya setiap saudara berteriak. Karena perjanjian tidak bisa saudara dibuat oleh saya misalnya. Buat siapa? Buat Bu Nani. Gak bisa. Saya ya harus bertanggung jawab buat saya. Saudara, perjanjian adalah antara kita dengan Tuhan. Dan saya minta pribadi lepas pribadi. Pada waktu Tuhan berkata, aku berikan perjanjian roh gunung batu. Yang pertama, Tuhan berkata saudara, bahwa inilah waktunya bahwa kita semua tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoyahkan. Dunia boleh naik dan goncang gancing, tapi kita akan Tuhan bawa lebih naik lagi. Dan kita akan menyelesaikan semua rencana Tuhan. Saudara, kemudian yang kedua, Tuhan berkata ada full access. Begitu saudara menerima perjanjian roh covenant, saudara punya full access membuka gudang-gudang surga. Saudara, dan kalau saudara punya full access, saudara mendapat karunia, harta, kekuatan, berkat, apapun yang saudara minta. Saudara, saya baru mengalami sesuatu yang sangat dahsyat. Saudara, tentang full access. Saudara, hari itu Tuhan berkata di Januari, kalau saudara masih ingat di retret, di Januari saudara tahun ini, Tuhan berkata Mahanaim akan menerima gedung yang baru. Dan tanggal 9 November kita akan kebaktian di gedung yang baru. Saudara, hari itu waktu Tuhan bicara, saya ini bilang begini, aduh Tuhan, duitnya mana? Gedung baru ini susah, butuh berapa triliun, butuh berapa M, ratusan M. Tetapi Tuhan kita itu Tuhan yang setia, saudara. Saudara, tiba-tiba ada orang yang berkata, mall saya pakailah seperti yang kalian mau. Saudara, bayangkan kalau saudara bangun mall, saudara butuh berapa triliun, saudara. Saudara, dan ini satu mall, saudara diserahkan bersama saudara sebenarnya apartemennya. Saudara, ada penthouse-nya, saudara. Saudara, cuma kita belum kerjakan, belum selesai semuanya, saudara ya. Saudara, penthouse-nya sampai ada, saudara, buat mandinya, saudara, di rooftop, saudara. Saudara, ada kolam pribadi di rooftopnya, saudara. Saudara, dan kami berkata, Tuhan, Engkau itu Tuhan yang sangat ajaib. Full access. Benar-benar Tuhan memberikan. Dan tanggal 9 November yang lalu, saudara, berapa banyak saudara yang hadir di GWR? Terima kasih buat saudara yang hadir. Saudara, itu baru tempat hallnya, saudara ya. Saudara, hallnya yang baru kita selesaikan. Saudara, dan hallnya bisa muat 2.500 orang. Saudara, dan tiba-tiba benar-benar yang namanya full access. Yang namanya saudara ya, hari-hari ini saudara unlimited provision. Kelimpahan, freedom financial. Semua yang Tuhan janjikan buat Batra, kami sedang menikmati. Saudara, bayangkan. Saudara, hari itu kami berkata, kami ini butuh LED, termasuk LED yang di depan ini, saudara ya. Saudara, kalau dulu minjem, sekarang Tuhan kasih semuanya, saudara, jadi milik kita. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, ada 3 gedung kami yang butuh LED, saudara. Yang pertama GWR, kemudian Hancin, saudara, dan saudara Ak. Yang ajaib, saudara, yang kita ketemu dengan seorang vendor, ini vendornya yang saudara menabur. Sehingga 3 tempat kami semuanya sekarang punya LED pribadi, tidak perlu pinjam lagi. Saudara, kemudian saudara ya, kita butuh lighting. Dan lighting di Hancin aja 150 jutaan, betul ya Pak Fendi ya? Saudara, lighting di GWR 150 jutaan. Saudara, dan sekali lagi saudara, orangnya bilang apa?
Loh, ini yang nabur bukan orang Bahtera. Bukan saudara, orang saudara yang kita kenal. Yang nabur vendor. Saudara bisa bayangin gak? Saudara yang punya lighting, harusnya kita bayar. Dia bilang begini, sudahlah saya kasih gratis saja. Saudara, GWR, Hancin, sini lighting, semua digratisin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Saudara, kemudian itu terus berlimpah. Saudara, ada yang nabur karpet di GWR, ada yang nabur saudara segala macam sound system, saudara kursi, semua Tuhan sediakan. Dan sampai kami berkata, sungguh Tuhan, kalau Engkau yang mau, Engkau benar-benar membuka full akses buat kita semuanya. Nah, saudara, hari ini ada beberapa lagi tambahan. Ya, yang pertama tadi kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoyangkan. Saudara, yang kedua, saudara, kita punya full akses. Saudara, ada lagi tambahan walaupun sangat banyak. Berkat untuk saudara Rock Covenant. Saudara, ini sangat banyak. Saudara pulang, saudara boleh pelajari supaya saudara tidak kehilangan satupun. Dan angkat di hadapan Tuhan dan berkata, jangan biarkan kami tidak menikmatinya. Karena kami mau jadi pemilik dan penikmat perjanjian. Amin. Nah, saudara, saya mau tambahkan ada lagi jaminan. Apa? Di dalam Ulangan 32. Saudara, ayat 6 berkata begini. Begitukah kamu membalas kebaikan Tuhan? Bukankah Ia Bapamu, penciptamu, yang menjadikan kamu satu bangsa, suku Bahtera? Oleh umat Israel hanya Tuhan sendiri yang memimpin kita. Tuhan membuat kita berkendaraan di tempat tinggi, di tempat yang mulia, di tempat gunung-gunung, berkemenangan menguasai segalanya. Saudara, ini janji Tuhan buat kita. Pelayananmu, pekerjaanmu, keluargamu, saudara tidak akan stuck, tapi akan terus naik menguasai gunung-gunung. Saudara, dan dikatakan kita ini akan ke tempat tinggi. Saudara, bagian kita tidak di bawah, bagian kita di tempat tinggi. Saya berdoa saudara memegang ini. Saudara, dan kemudian janji apa? Berkemenangan. Siapa mau berkemenangan dalam segala sesuatu? Saudara, mungkin ada orang yang sehari-hari ini sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Tuhan sanggup membuat engkau berkemenangan. Engkau berkata, Bu, tiba-tiba saya kena sakit. Tuhan sanggup membuat berkemenangan. Saudara, beberapa hari yang lalu ada seseorang telepon saya. Saudara, dan dokter berkata bahwa dia itu kena kanker, saudara. Saudara, kena kanker sudah stadium 3. Terus pada waktu dia telepon, tiba-tiba Tuhan bilang begini, bukankah perjanjiannya di Rock Covenant bahwa yes di dunia, yes di surga. Dan Tuhan bilang begini, tanya, apakah orang ini percaya kalau kita berkata bahwa kankernya itu cuma tumor jinak dan bukan, saudara ya, dan bukan kanker ganas. Saudara, dan saya telepon dan saya bilang gini, kamu percaya enggak? Dan dia bilang, saya percaya, Bu. Kita baru menerima Rock Covenant. Yes in earth, yes on heaven. Dan dia berkata, oke, kalau begitu kita sepakat. Saudara, dan kita berteriak-teriak berkata, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa ini cuma tumor jinak. Padahal dokter bilang stadium 3. Padahal dokter bilang nilai CA-nya sangat tinggi. Saudara, dokter berkata ini ganas. Tetapi kami berkata tidak. Karena apa yang kita katakan, itu yang Tuhan lakukan buat kita. Saudara, dan kami mulai bicara tidak ada kanker. Tidak ada kanker. Dan saya bilang begini, jangan periksa sampai imanmu bulat. Saya bilang jangan periksa. Dan saya bilang begitu kamu sudah periksa, ganti dokter lain yang tidak tahu apa-apa, periksa.
Kalau perlu tes lagi semuanya. Saudara, dan setelah 3 hari dia berkata, saya yakin Bu. Tiba-tiba saya merasa saya berkemenangan. Saudara, intinya kemenangan tidak dari keadaan. Kemenangan selalu dimulai dari apa? Hati. Saudara, kalau di dalam ini saudara sudah berkemenangan, maka apapun yang di luar engkau pasti berkemenangan. Kalau di dalam ini saudara mendapat perjanjian dengan Tuhan, dan saudara bisa pegang itu sebagai kekuatan, bahkan sebagai saudara sesuatu kekekalan yang tidak bisa diganti, tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Kenapa? Karena ayat yang berkata begini, pada waktu saudara menerima roh covenant, saudara hembusan neraka saja tidak bisa mengenamu. Saudara, ini keren banget, coba bayangin hembusan neraka. Saudara, neraka bisa menghembus kita dengan sakit hati. Neraka bisa menghembus kita dengan kemarahan. Neraka bisa menghembus kita dengan perzinahan. Neraka bisa menghembus kita, saudara, dengan yang namanya saudara kejatuhan, kebangkrutan. Tapi ayatnya berkata, begitu kamu berdiri di rok gunung batu kita, maka hembusan neraka tidak bisa mengenamu. Dan hari ini saya tambahkan, engkau akan berkendaraan kemenangan. Jadi mobil kita, pesawat kita, atau pekerjaan kita, keluarga kita, namanya sudah berkemenangan. Amin. Saudara gak bisa kalah, namanya udah pemenang. Lebih dari pemenang. Saya berdoa saudara mengerti ini. Saudara, lebih dari pemenang, saya sekali lagi saudara coba terangkan ya, supaya saudara tuh ngerti artinya lebih dari pemenang. Saudara anggap, saudara yang namanya lebih dari pemenang ini begini. Kalau hari ini PSSI lawan saudara juara dunia. Saudara, PSSI lawan juara dunia. Yang di dalamnya saudara ada Messi, saudara ya. Saudara ini terlalu rohani. Siapa yang tahu Messi? Saudara ya, saudara yang tahu saudara semua pemain bola hebat, saudara ya. Nah, kira-kira besok nih mau tanding nih, juara dunia sama PSSI. Juara dunianya perlu tidak bisa tidur dan tegang enggak? Aduh, gimana ya kalau kalah sama PSSI ya? Gimana rasanya ya kalau saya kebobolan? Kira-kira juara dunianya tegang enggak? Enggak. Kenapa? Namanya saja sudah juara dunia. Itu namanya berkemenangan. Amin. Saudara, namanya sudah juara. Besoknya tinggal dia rapat bilang begini, kita mau kasih PSSI berapa ya? Kalau dikasih 0 kan kasihan. Kita kasih 2 lah ya, kita kasih 2. Tapi sesudah itu kita mau gol berapa? Loh, kalau orang berkemenangan itu, saudara, dia mau cetak gol 20 bisa, 50 mungkin bisa. Tapi dia bilang ini, kasihan lah nanti PSSI-nya malu. Sudahlah, kita kasih 12 gerbang saja ya. Kita kasih gol 12. Kira-kira seperti itu saudara. Dan mereka main. Akhirnya mereka menetapkan semuanya. Mereka 12 gol. Saudara, tinggal PSS-nya kasih 2 gol lah. Kasihan. 1 di ronde pertama, 1 ronde kedua. Dan mereka menang. Saudara tahu, juara dunianya itu namanya lebih dari pemenang. Bisa mengerti? Namanya sudah pemenang. Tidak perlu repot. Saudara tahukah saudara kita lebih dari pemenang? Saudara tidak perlu repot. Saudara tinggal menetapkan. Karena semuanya sudah Tuhan berikan. Ingat, berkat ini diberikan buat saudara. Inilah perjanjian Rock Covenant. Saudara, sebuah perjanjian di mana saudara perjalanannya berkemenangan. Tapi yang terakhir saudara ya, yang terakhir sebelum kita akan masuk prosesi perjanjian cinta. Saudara, kenapa Alkitab berkata di akhir zaman ada banyak orang kehilangan cinta?
Tahukah saudara bahwa 2 dari keluarga 1 bercerai? Saudara, di Indonesia dari 3 keluarga, saudara 2 bermasalah. Memang tidak bercerai, tapi bermasalah. Ada yang suaminya selingkuh. Saudara, ada yang mereka pisah ranjang. Karena itu hari ini kita butuh perjanjian cinta. Untuk mengangkat kedua mempelai. Saudara selamanya diikat oleh cintanya Tuhan. Tetapi lebih lagi kita. Saudara, kita ini butuh cinta. Saudara, kalau tanpa cinta, pada waktu pengangkatan Tuhan tidak angkat. Kenapa? Yang diangkat tuh mempelai. Saudara, bagaimana mempelai pria bisa mendatangi dan mengangkat mempelai wanita yang tidak pernah punya cinta? Saudara, karena itu kita butuh perjanjian cinta. Tapi sebelumnya dalam perjanjian Roh, saya mau tambah satu lagi. Saudara, ayatnya berkata, saudara ya. Saudara, di dalam Yesaya 50 ayat 7, saya cuma ambil bagian akhir. Aku meneguhkan hatiku bagai batu karang untuk tetap melakukan kehendaknya. Karena aku yakin bahwa aku tidak dipermalukan. Saudara, ayatnya jelas. Saudara, bagiannya cuma apa? Meneguhkan hati. Meneguhkan hati. Melakukan kehendaknya. Pada waktu kita meneguhkan hati melakukan kehendaknya, maka kita tidak akan dipermalukan. Amin. Tapi banyak orang tidak meneguhkan hati. Mereka meneguhkan hati untuk apa? Cari duit. Mereka meneguhkan hati untuk mungkin, saudara ya. Saudara, mungkin untuk merebut kekayaan. Tapi hari ini bisakah kita, Bahtera, semua yang ada di sini, kita dipanggil untuk melakukan kehendaknya. Biar kita meneguhkan hati. Ada saat kita kecewa. Ada saat saudara-saudara kita. Ada saat saudara-saudara kita, keluarga kita mungkin mengecewakan kita. Tetapi saudara, bisakah kita meneguhkan hati? Ini sangat penting. Meneguhkan hati. Saudara, saya pada waktu saya melihat Rock Covenant, Tuhan tiba-tiba bilang gini, nonton itu film. Saudara, ini film dokumenter tentang seorang perenang perempuan. Saudara, usianya 60 tahun. Bayangin saudara, 60 tahun. Saudara, hari itu dia ulang tahun ke-60. Semua teman-temannya, dia di usia 30 dia jadi juara olimpiade di usia 30. Saudara, dan kemudian dia berhenti. Saudara, dan dia berkata, saya sudah mencapai juara olimpiade, usia saya sudah 30. Terus dia berhenti, saudara. Saudara, dia tidak lagi, saudara ya, berenang. Tiba-tiba di usia 60 teman-temannya adain dia pesta. Semua ngomong begini, kita yang sudah 60 ini udah deket liang kubur. Kita ini tinggal tulang-tulang yang sebentar lagi tambah lemes dan mati. Saudara, tiba-tiba itu memicu dia. Saudara, dia pulang, dia tidak bisa tidur. Terus dia berkata begini, aku ini belum menyelesaikan destiny. Karena waktu kecil papahnya gandeng dia. Dan papahnya itu tunjukin dia. Saudara, papahnya bilang begini, nak, sampai hari ini tidak ada satu orang pun yang bisa berenang dari Kuba ke Amerika. Halo Hakim, mau gandeng? Saudara, ini anaknya Bevis, mukanya persis Bevis, cuma beda ukuran. Ini Tupperware dari Pak Samuel, Bevis dengan Yoakim. Tupperware beda ukuran, nah, saudara ya. Saudara, tapi persis sama. Nah, saudara, inilah namanya DNA. Kalau kita menerima DNA Kristus, kita harus persis sama-sama Kristus. Amin. Balik lagi saudara ya sama ceritanya tadi. Saudara, pada waktu saudara dia kecil, dia digandeng papahnya. Dan papahnya bilang begini, tidak ada satu orang pun sampai hari ini yang bisa berenang
non-stop, tidak berhenti dari Kuba ke Amerika. Dan papanya bilang begini, tapi papa yakin kamu bisa. Anak perempuan, saudara, umur 9 tahun. Dia bilang, tapi papa yakin kamu bisa. Karena pada waktu kamu di dalam perut, papa tiba-tiba dapat nama. Dan namanya itu artinya penakluk air. Saudara, bukankah hari ini papa kita di surga berkata, kamu bisa buat lawatan. Amin. Bukankah Bapa kita di surga berkata, di zaman kita akan lihat 90% Indonesia diselamatkan. Amin. Saudara, orang bilang mustahil. Saudara, orang bilang tidak mungkin. Bahkan banyak orang menertawakan dan berkata, Bahtera ngomong lawatan mana? Saudara, papanya bilang begini, puluhan orang mencoba dan gagal. Tapi papa yakin kamu bisa. Beranikah saudara generasi terakhir yakin bahwa di zaman kita lawatan terbesar terjadi. Di zaman kita akan lihat di jalan-jalan orang mengejar Tuhan. Ada kesembuhan di jalan-jalan, rumah sakit kosong. Kita akan lihat sekali lagi setiap ada air ada baptisan. Saudara, di laut saya akan lihat, saudara akan lihat jutaan orang dibaptis di lautan. Saudara, saya percaya, buat saya tidak ada yang kebetulan. Umur 11 tahun saya dibaptis di Ancol. Saya dibaptis itu tidak di kolam renang. Saya tidak dibaptis di gereja. Saya dibaptis di kolam di Ancol, kolam terbesar laut, saudara. Saudara, dan hari itu saya tidak mengerti kenapa Tuhan baptis saya di Ancol, saudara, di laut. Tapi pada waktu itu Tuhan bilang gini, one day kamu ganti yang berdiri di sini dan membaptis jutaan orang di tempat ini. Saudara, saya tahu kelihatannya mustahil. Saudara, ada jutaan orang menertawakan kita. Jadi saya tidak peduli. Saudara, ada banyak orang yang mundur dan menjadi letih dan memilih dunia. Saya juga tidak peduli. Saudara, ada jutaan orang yang berkata begini, kita urus duit aja daripada urus kehendak Tuhan. Saya juga tidak peduli. Saudara, why? Saya sudah membuktikan 57 tahun saya mendahulukan kehendak Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berutang. Dia memberikan semua the best dalam hidup saya. Yang tidak pernah saya bisa pikirkan. Tuhan memberikan gedung. Saudara bayangin ya, kalau saya ini kerja sama orang, saya membangun mall. Tapi saya tidak dikasih mall. Saudara bisa mikir gak? Saya ini arsitek loh saudara. Saya sekolah arsitek. Kalau hari itu saya memutuskan kerja sama orang, saya memutuskan kerja saudara sebagai arsitek, dan saya tidak berani membuang ijazah saya untuk melayani Tuhan, maka saya mentok-mentok bangun mall. Bisa mengerti saudara? Tapi hari ini saya dikasih mall, saya tidak usah keluar 1 sen pun. Tuhan kasih saya mall. Saudara, dan sejujurnya kami baru terima saudara sebagian kecil. Padahal 1 mall itu diserahkan. 1 mall bersama apartemennya. Tuhan cuma ngomong begini sama saya. Nak, destinimu bukan destiny lah. Jatahmu sebagai arsitek itu cuma tukang bangun. Begitu kamu jadi orang yang menetapkan melakukan kehendak Tuhan, kamu jadi owner. Hari ini pilih dalam hidupmu untuk mendahulukan Tuhan atau mendahulukan kepentinganmu. Saudara, kembali di cerita ini, Tuhan guyon sama saya. Tuhan bilang ini, kamu, dia umur 9 digandeng papanya, kamu umur 11. Saya gandeng kamu untuk kamu baptis di Ancol.
Dan Tuhan bilang, dia sadar ketika dia umur 60. Kamu sebentar lagi 60. Masihkah kamu punya iman untuk melihat lawatan terbesar? Masihkah kamu punya iman, punya tekad untuk melihat semua kegenapan, semua janji? Saya berdoa tidak ada yang melemah. Bahkan Bu Nani tidak melemah. Saudara Bu Nani tetap percaya. Di usianya saudara, beliau tambah cantik, tambah kuat, tambah dahsyat. Saudara, dia tidak pernah melemah. Dan saya percaya kita juga sama. Saudara, dan orang ini mulai latihan. 60 mulai latihan. Saudara berenang setiap hari. Ini dokumenter ya. 4 jam, 8 jam. Saudara, dia mulai mengumpulkan semua orang yang mau membantu. Dan semua orang berkata apa? Tidak mungkin. Dokter, orang semua bilang tidak mungkin. Tapi ujungnya ada 40 orang yang percaya. 40 orang ini bukan orang hebat, saudara. 40 orang ini ada orang yang sakit kanker. Dan dia berkata begini, sebelum saya mati, saya harus buat yang ajaib. Saudara, ada perempuan juga usianya 60. Saudara, dan dia berkata, saya mau membuat sejarah. Saudara, mereka orang-orang miskin. Mereka orang-orang biasa. Tapi mereka semua berkata, kami sepakat. Saudara, dan dia mencoba 5 kali. Saudara, dari tahun 2017 dia mencoba dan dia 5 kali gagal. Saudara, pertama dia kena ubur-ubur. Saudara, dan tidak bisa, seluruh badannya bengkak. Saudara, yang kedua, saudara, dia kena arus muter. Saudara, sehingga tidak bisa, kapal aja nggak bisa lewat. Saudara, dan yang ketiga yang paling mengerikan, saudara, dia mati kecapean di dalam air. Selama 15 detik dia mati, saudara. Diangkat, dibab hidup lagi. Dan semua orang bilang, selesai ya. Kamu sudah mati 15 detik. Tapi dia bilang, no, never give up. Never give up. Saudara, dia pakai istilah Pak Daniel yang selalu teriak, never give up. Never give up. Saudara, dan di ke-6. Saudara, ke-6. Baru kapan dia menyelesaikan? Mei. Saudara 2023. Bulan Mei tahun ini. Bulan Mei tahun ini. Saudara, jadi saudara ingat ya, 2017 dia umur 60. Berarti dia sudah lewat daripada 60. Oke. Saudara, karena itu mari kita semuanya, sebelum kita masuk dalam perjanjian cinta, sudah siap semuanya? Kita mau nyanyikan satu kolah pemegang perjanjian. Dan terima bahwa yang mustahil, yang ajaib, kendaraan kemenangan, full akses, saudara tidak tergoyangkan. Semuanya menjadi bagian saudara. Kaulah pemegang perjanjian.